Dila ini kalau misalnya berinteraksi sama orang itu kayak gimana ya Kak? Kadang dia malu berangkat. Oh iya. Tadi soalnya sama waktu malu. Iya, kalau sekeliling rumah berani dia, Oh, tapi kalau orang baru dia hmm. Terus kalau misalnya dia main sama orang gitu Kak, gimana Kak? main dia. Main. Em, Terus apa lagi Kak? Hmm. Kalau misalnya dia lagi kesal-kesal sama temennya Kak, kayak misalnya lagi ribut-ribut itu ada Kak? Ada. Dia marah gitu. Oh, marah nangis, gitu. Iya Kak. Oh. Terus gimana cara nenanginnya itu Kak? digendong aja. Digendong aja. Hmm. Terus dia udah bisa nulis. Belum. Bikin-bikin gambar gitu Kak. Kayak misalnya Coret-coret. coret. Berarti kalau bentuk-bentuk gitu dia masih belum bisa ya Kak? Bulat aja bisa. Soalnya tadi Ovi udah coba juga sih. Berat badannya berapa ya Kak sekarang? Berapa? 13 kan? Iya, berat badan. Iya, belum ada kapal. Oh. Kalau tingginya tadi Ovi ukur 108 Kak. 108 kah 81? 81 Kak. Oh. Ya, 81 tadi Kak, 81 cm. Apa lagi ya? Sebenarnya tadi Ovi mau ini Kak, mau coba apa sih Kak? Amatin dia pas lari gitu Kak. Tapi ada nggak apa-apa tuh Kak? Nggak apa-apa. Gimana ya Kak? Cara ngajak dia lari itu Kak? Gitu. Disuruh aja disuruh. Kalau kakak ini gimana Kak? Coba kasih ke bunda lagi. Baik, di sini saya sudah memegang tabel checklist observasi pada perkembangan anak fase early childhood 3-6 tahun yang sudah saya observasi sebelumnya pada anak umur 4 tahun. Mungkin yang pertama yang dapat kita bahas yaitu pada aspek perkembangan fisik. Di sini di dalam tabel ini saya membagi ke beberapa indikator yang saya observasi kepada anak tersebut. Yang pertama itu ada koordinasi dan ketahanan, yaitu lari dari titik dari beberapa titik dan kembali lagi tanpa berhenti. Nah, didapat bahwa anak tersebut memiliki koordinasi dan ketahanan yang sangat bagus serta stamina yang sangat-sangat kuat juga. Lalu selanjutnya indikator perkembangan selanjutnya adalah mengenai motorik halus, yaitu saya memberikan instruksi tulis cerita kegiatan kamu hari ini. Yang saya nilai itu adalah mengenai kerapian tulisan, namun pada saat observasi anak tersebut masih malu-malu dan
dia juga masih belum terlalu bisa memegang alat tulis dengan baik. Perkembangan aspek fisik selanjutnya mengenai motorik halus adalah saya memberikan instruksi kepada anak tersebut, yaitu coba membuat gambar bentuk lingkaran, segitiga, dan persegi. Lalu didapat bahwa anak tersebut mau melakukan hal yang sudah saya instruksikan, yaitu dengan membuat lingkaran, segitiga, dan persegi, walaupun bentuknya masih belum presisi. Nah, selanjutnya saya juga memberikan instruksi, yaitu memegang alat tulis dan menyuruhnya menggambar hal-hal yang random, dan didapat bahwa anak tersebut masih belum terlalu bisa memegang alat tulis dengan baik dan benar terhadap koordinasi tangannya, yaitu pada ibu jari dan telunjuk. Nah, selanjutnya pada aspek fisik yang saya ukur adalah tinggi badan dan berat badannya. Selanjutnya, perkembangan aspek fisik yang saya observasi adalah pengukuran tinggi badan, yaitu saya mengukur tinggi badan menggunakan meteran pada anak tersebut, dan diharapkan hasilnya bahwa anak tersebut memiliki tinggi yang sesuai pada umurnya, dan ternyata anak tersebut sesuai dengan rentang tinggi badan pada usianya. Selanjutnya, saya juga mengamati perubahan bentuk tubuh pada anak usia 4 tahun tersebut, dan didapat bahwa bentuk tubuh anak tersebut berbentuk kurus dan langsing sesuai dengan teori yang ada di buku, bahwa anak tersebut memiliki pinggul yang langsing dan postur tubuh yang lumayan tinggi, serta bentuk kepala yang lebih besar dari badannya walaupun tidak terlalu besar juga. Selanjutnya saya juga mengukur denyut jantungnya atau disebut juga dengan nadi. Saya mengukur ini dengan memegang denyut nadi yang ada di pergelangan tangan, dan didapat bahwa denyut jantung anak tersebut sesuai dengan anak seusianya. Mungkin segitu saja pada perkembangan aspek fisik pada anak early childhood. Selanjutnya saya akan lanjut ke perkembangan kognitif yang ada pada anak early childhood. Aspek perkembangan kognitif yang saya lakukan yang pertama adalah mengenai kemampuan mengelompokkan, yaitu saya memberikan instruksi coba pisahkan warna yang sesuai. Di situ saya memberikan media seperti gambar warna, yaitu ada warna merah, kuning, dan biru. Lalu saya mengacak warna tersebut dan memberikan instruksi kepada anak tersebut untuk menyusunnya sesuai dengan warna yang sama, dan didapat anak tersebut mampu mengelompokkan warna yang sesuai. Selanjutnya saya juga coba menanyakan kepada anak tersebut ini warna apa, dan anak tersebut mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan dan sesuai dengan kondisi yang ada. Selanjutnya pada perkembangan kognitif kategori pengelompokan, saya memberikan instruksi coba kelompokkan benda sesuai dengan ukurannya, yaitu saya memberikan media berupa gambar permen yang dibedakan berdasarkan ukuran, dan saya mengacak gambar tersebut. Lalu saya mencoba memberikan instruksi tolong kelompokkan gambar tersebut, dan anak tersebut mampu mengelompokkan gambar tersebut sesuai ukurannya. Yang pertama kali saya amati pada perkembangan psikososial adalah kemampuan mendeskripsikan. Nah, saya memberikan instruksi coba sebutkan makanan apa yang kamu sukai. Lalu anak tersebut dapat menjawab makanan yang disukainya, walaupun saya harus membimbing anak tersebut dengan memberikan beberapa pilihan makanan seperti es krim dan coklat,
dan anak tersebut menyebutkan makanan yang dia sukai. Nah, selanjutnya saya juga menanyakan aspek perkembangan psikososial, yaitu pada kategori empati, kemampuan empati. Nah, saya memberikan instruksi berupa pertanyaan, jika ada teman yang kesakitan atau kesulitan, apa yang harus kita lakukan. Namun anak tersebut masih belum mengerti mengenai pertanyaan yang saya berikan. Nah, selanjutnya saya juga menanyakan aspek perkembangan sosial, yaitu kategori kepercayaan diri. Saya memberikan instruksi berupa pertanyaan terhadap gambar yang dia buat tadi. Enggak. Selanjutnya saya juga mengamati aspek perkembangan psikososial pada kategori kepercayaan diri dengan memberikan instruksi atau pertanyaan, yaitu gambar ini siapa ya yang membuatnya tadi. Lalu didapatkan bahwa anak tersebut menjawab bahwa ia yang membuat gambar tersebut, walaupun perlu saya bimbing dengan memastikan siapa yang membuat gambarnya tadi, dan dia menjawab. Dan mungkin segitu saja pada aspek perkembangan psikososial pada anak early childhood yang saya amati pada anak umur 4 tahun. Nah, sebagai kesimpulan, pada anak usia 4 tahun yang sudah saya amati menunjukkan perkembangan yang secara umum pada perkembangan anak usianya, yaitu early childhood 3-6 tahun, baik dalam aspek fisik, kognitif, dan psikososialnya. Nah, meskipun terdapat beberapa keterbatasan, seperti anak tersebut masih malu-malu ketika ditanya, hal tersebut merupakan hal yang normal dan dalam proses perkembangan anak dan tidak masalah bagi saya sebagai observer. Nah, melalui stimulasi yang tepat dan lingkungan yang mendukung, perkembangan anak tersebut dapat terus berkembang secara optimal. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.